kita bersyukur, berterima kasih kita semua boleh bertemu pagi ini dalam keadaan sehat. Kenapa kita sehat? Oleh karena kita mengikuti protokol kesehatan, anjuran protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, lalu kita jaga jarak. Karena kita jaga jarak, maka kita sehat. Nah, di hari pertama ini kita akan belajar menyusun hasil observasi. Pasti di waktu kelas 7, 8, dan 9 kita pernah dapat tugas membuat laporan. Nah, laporan ini ada beberapa jenis. Ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Walcott Siolahi. Saya guru bahasa Indonesia di sekolah ini. Saya mengajar baru 12 tahun. Mudah-mudahan lewat pembelajaran bahasa Indonesia Anda diharapkan mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tujuan pembelajaran ini, Anda diharapkan sebagai siswa mampu menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Setelah Anda mampu menginterpretasi, Anda mampu merevisi. Setelah Anda mampu merevisi, Anda mampu menganalisis kebahasaan teks laporan, dan Anda mampu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Mengkonstruksi artinya Anda mampu membuat laporan teks hasil observasi. Dengan demikian, kemampuan ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anda semakin giat menulis, ya. Ingat, mampu mengamalkannya sesuai dengan iman dan keyakinan kita masing-masing. Kita lihat di sini ada konsepnya, ya. Kita lihat ada konsepnya, menginterpretasi. Supaya kita mampu menyajikan, maka kita harus mampu menginterpretasi, merevisi, menganalisis, dan mengkonstruksi. Ini contoh teks laporan hasil observasi, di mana penulis mendahulukan dengan penjelasan wayang. Ya, wayang. Jadi wayang ini, menurut tulisan ini, diakui oleh dunia atau UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Kita lihat penjelasannya di situ. Wayang ini terdiri dari berbagai menjadi 3, ya. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjelasan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Nah, sekarang kita lihat description-nya. Ya. Wayang itu dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Sedangkan wayang wong berarti wayang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang sutet dan wayang mateka. Nah, ini kalau kita baca, kita teruskan membaca. Di bagian ini adalah pendeskripsian jenis-jenis wayangnya, ya, pendeskripsian dan jenis-jenis wayangnya. Nah, ini mulai dijabarkan wayang wong itu apa. Oke, dari wayang wong, ada wayang golek dari Sunda, ya. Nah, ingat,
Menurut penulis tadi, wayang ini sekaligus dilaksanakan, dibuat wayang itu sekaligus memasyurkan agama, penerangan agama. Ya, ada pesan-pesan gitu. Nah, sini wayang suket dijabarkan lagi, dijabarkan pendeskripsian. Oke, ini untuk lebih lebih lanjut nanti boleh anak-anakku boleh download buku bahan ajarnya, ya. Atau jangan lupa klik nanti di Google Classroom yang Pak sudah buat. Nanti Pak kirimkan dia punya link di Google Classroom. Baik. Sekarang kita masuk pada pengertian. Teks yang tadi itu merupakan hasil observasi berdasarkan hasil pengamatan. Ada objek yang diamati berdasarkan kenyataan, dan objek itulah yang dilaporkan, yaitu wayang tadi, ditulis secara detail atau lengkap. Menurut Kosasih tahun 2014 bukunya dicetak di halaman 43, dia mengatakan bahwa laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Selanjutnya, dari hasil pengamatan itu dia mengemukakan fakta yang diperoleh, bukan hasil imajinasi. Jadi hasil observasi itu memang benar-benar nyata, bukan hasil rekayasa. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Kita lihat sini fungsinya. Fungsi teks laporan hasil observasi untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Kita lihat di sini ada beberapa poin penting, di mana teks laporan hasil observasi secara umum berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi anakku boleh juga menulis observasi Anda berdasarkan pengalaman dalam pembelajaran. Nah, apa yang Anda tulis itu kan di report. Anda kasih, Anda tulis, lalu Anda simpan. Dan suatu hari nanti teman-teman atau siswa atau anak, kalau Anda suruh rumah tangga, akan membaca ini apa Pak? Nah, itu nanti Anda akan menjelaskan, ceritakan. Kita lihat strukturnya. Ada yang bisa dikatakan bagian struktur pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi Pak sudah jelaskan isinya. Nah, yang ini yang kalimat pertama ini disebut dengan pernyataan umum, ya, pernyataan umum. Lalu kalimat kedua ini adalah kalimat penjelas untuk menyatakan pernyataan umum ini, untuk mendukung pernyataan umum ini. Ya, itu isinya. Dan analisisnya pernyataan umum atau umum. Deskripsi bagian tadi Pak sudah singgung di depan, di atas. Kita lihat di sini deskripsi bagiannya dijelaskan wayang kulit dilihat dari umur dan gabungannya pun dibagi menjadi bermacam jenis. Nah, ini dia sudah bagi bagiannya, yaitu ada purwa, ya, dan seterusnya. Anda boleh baca. Lalu deskripsi bagian masih sama. Dan sini ini deskripsi tentang salah satu jenis wayang. Ini anakku, jangan hanya fokus belajar pada bagian ini. Kalau Pak menjelaskan terlalu cepat, pause. Di pause dulu nanti, baru Anda lanjutkan. Ya. Baik, kita lihat sini. Ini adalah struktur bagian daripada teks laporan. Ya, dijelaskan tentang lanjutan. Sekarang deskripsi manfaat. Kita lihat sini. Manfaat daripada wayang itu dijelaskan, ya, yaitu sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan.
Nah, dengan kata lain, kalau kita ringkaskan, struktur teks hasil laporan itu disusun berdasarkan pernyataan umum atau klasifikasi yang pertama atau A, bagian A, bagian B, deskripsi bagian, dan bagian C, deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi per bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Sedangkan manfaat deskripsinya menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Kita lihat bagiannya seperti ini. Ya, aku perhatikan bagiannya. Bagian ini. Nah, ketika kita menulis, ingat yang pertama harus ada pernyataan umum, lalu ada bagian, ya, bagian aspek yang dilaporkan dan manfaat dari yang dibuat dari tulisan itu. Sekarang kita lihat teks kebahasaannya. Kan tadi Anda mampu menganalisis, sekarang kita lihat kebahasaannya. Menginterpretasi, sekarang kita lihat kebahasaannya. Ada nomina, ada verba. Nominanya wayang, lalu di sini ada frasa. Nah, kalau hanya ini saja, ini dia belum menjadi satu kalimat yang utuh. Maka didahulukan dengan kata wayang, dilanjutkan wayang adalah seni pertunjukan. Nah, ini frasa sama juga demikian. Verbanya, kata kerjanya adalah sudah membagi, menetapkan, disesuaikan. Jadi ada frasa nomina, ada frasa nomina, ada frasa verba. Afiksasi. Seringkali kita menulis contoh kata disebut. Awal kata dasarnya apa? Sebut. Dia masuk verba setelah diimbuhkan di, ya. Kemampuan, awal kata dasarnya mampu. Setelah ada imbuhan ke am, maka kemampuan. Getar, setelah ada imbuhan an, maka getaran. Jadi di setiap tulisan itu pasti ada afiksasi, ya. Boleh jadi imbuhan me, boleh jadi imbuhan be, ya, awalan me, awalan be, awalan di, awalan ter, imbuhan ke an, ya, imbuhan pe, ya, per an dan ke an. Jadi kita lihat contoh tadi. Sekarang kita lihat kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif. Ya, wayang adalah seni pertunjukan ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia, budaya asli Indonesia. Deskripsinya, wayang terbuat dari kulit kerbau yang ditata, dan selanjutnya Anda boleh baca. Pak berharap Anda tidak tercepat video ini, ya, pelan saja, dengar baik-baik, pahami, simak, lalu kalau tidak paham nanti ajukan pertanyaan di komentar Google Classroom, atau boleh juga berkomunikasi di WA Pak, di WA atau lewat email. Ya, kita lihat di sini. Selanjutnya ada kalimat simplex, ada kompleks. Ya, kalimat simplex atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Dari situ kalimat tunggal ada beragam jenis topeng di museum, ada predikat, ada subjek, ada keterangan. Ya, kelelawar merupakan hewan unik, subjek, predikat, pelengkap. Wayang tersebut
berbentuk pipih seperti wayang kulit. Ini lengkap, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalimat kompleks atau kalimat menjemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausal. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau menjemuk setara dan kalimat kompleks atau menjemuk bertingkat. Menjemuk setara memiliki dua atau klausal ganda yang setara dalam satu kalimat. Sedangkan kalimat menjemuk bertingkat memiliki klausal ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama satu kalimat. Dalam contohnya, dalam sini, ya silahkan baca sendiri dalam aku. Ya, Pak berharap tidak hanya satu kali baca berulang, karena pelajar yang baik dia harus menguasai literasi. Ya, di K13 ini kita diharapkan menguasai literasi, baik literasi manual, ya, buku, dan literasi digital, komputer, teknologi. Nah, dan saya berharap juga Anda sebagai siswa tidak mudah langsung percaya dengan omongan si A atau omongan teman tentang ya kekurangan atau kelebihan seseorang. Harus dibuktikan. Maka untuk pembuktiannya perlu observasi, perlu kajian lanjutan. Ya, kita harus cerdas dalam menggunakan tugas berliterasi. Nah, untuk tugas mandiri Anda, Pak berharap Anda kerjakan tidak jika mampu langsung hari ini. Tapi kalau tidak, besok sudah dikirim atau lusa. Ya. Dan jangan mengirim tugas pada hari Jumat malam dan Sabtu. Karena itu bukan pekerjaan kita. Bukan waktunya kita bekerja, bukan waktunya kita belajar. Kirimlah tugas sebelum hari Jumat pukul 4. Dan anak ya, kenapa? Karena itu adalah harinya Tuhan. Hari Minggu boleh kirim tugas? Boleh. Tapi ingat, Jumat pukul 6 sampai Sabtu pukul 6 sore tidak lagi kegiatan pembelajaran. Kirim tugas atau belajar, saya berharap dengan sangat Anda fokus di Jumat malam sampai Sabtu malam itu, sampai pukul 6 sore hari Sabtu, Anda fokus kepada komunikasi kepada yang kuasa. Ya, karena itu hari ini. Perhatikan contohnya, 1, 2, 3, 4 ini setelah digabungkan seperti ini. Gagasan pertama dapat dikembangkan dengan menambah gagasan jelas. Pengembangan gagasan dapat dibantu dengan format yang dapat kamu tuliskan dalam kerjamu. Nah, ini penjelasannya. Jadi tadi kan ada pernyataan umum. Jika pernyataan umumnya itu di awal, lalu kalimat penjelasnya kedua sampai berakhir, itu disebut dengan pola pengembangan paragraf. Apa ayo? Apa? Kalau utamanya di awal, saya berharap Anda bisa jawab. Ya, kalimat awal, kalimat utama ada di awal, pernyataan umum, itu disebut paragraf apa? Pola pengembangan paragraf. Kok diam? Nanti jawab ya, langsung jawab di kolom email, ya, atau di komentar, kolom komentar di Google Classroom. Ya, atau apa perlu dijelaskan? Ya, kan sekarang kan teknologi canggih. Ketika ada pertanyaan seperti ini, tinggal buka saja Google Search. Ya, antara ineratif, deduktif, atau induktif. Ya, jika pernyataannya di awal, apa tadi? Saya sudah kasih clue, tinggal jelaskan saja. Ya, baik. Ketika rangkaian paragraf yang tadi ini, maka dia seperti ini.
Nah, ternyata ada di sini. Ini deduksi, induksi, campuran, deduktif, induktif, campuran, ya. Perbedaannya, untuk deduktif dia ada di awal paragraf, di awal kalimat, itu deduktif. Sedangkan induktif dia di akhir kalimat, di akhir paragraf, dengan didahului kata konjungsi. Oleh karena itu, dengan demikian, jadi itu masuk kepada induktif, karena utamanya ada di akhir. Sedangkan campuran atau iteratif, ya, iteratif dia ada di bagian tengah. Nah, ini perhatikan contoh-contohnya. Ini terus ini contoh. Nah, ini tugas Anda mandiri, ya. Nanti jelaskan. Ini merpati, terus ya, ini Pak berharap Anda kerjakan lagi. Dan jangan lupa kirim emailnya ke walcott.s@yahoo.com atau silalahi766well@gmail.com. Ya, siapa cepat dia dapat. Untuk lebih lanjut, materi ini ada di Google Classroom, anak-anak. Ini PowerPoint ini garis besar saja, ya. Paparan lebih dalamnya ada di Google Classroom yang Pak sudah bagikan kepada Anda lewat invite atau undangan. Mudah-mudahan Anda sudah baca setiap materi yang sudah saya kirimkan dan Anda sudah berani berkomentar di situ. Ingat, komentar Anda harus sifatnya membangun. Kalau tidak mengerti, maka kita harus Anda diharapkan skeptis, ingin tahunya lebih dalam, ya, ingin tahu lebih dalam. Dan pelajar yang diharapkan oleh Indonesia sekarang ini adalah pelajar-pelajar yang mandiri. Belum waktunya belajar, dia sudah belajar. Pas hari belajar, dia banyak bertanya. Kenapa? Itu bukti bahwa dia sudah belajar. Ya, ini rujukannya. Dan sekali lagi, anak-anak boleh beli bukunya atau download bukunya, upload bukunya di Google. Disiapkan sekarang ini. Terima kasih. Dan sekali lagi yang mau bertanya silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar yang ada di Google Classroom atau lewat WA. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan pastikan Anda adalah pelajar-pelajar yang terpanggil, bukan pelajar-pelajar yang dipaksa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.